Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan di praktikum fitokimia. Untuk yang pertama, kita perlu memahami tentang metode ekstraksi. Mengapa kita perlu melakukan ekstraksi? Kita tahu bahwa bahan alam itu menyediakan sumber daya kimia tak terbatas untuk mendapatkan senyawa aktif karena diversitas yang luas. Maksudnya, kita akan memiliki tumbuhan atau tumbuhan obat yang berada di biodiversitas atau kekayaan alam, misalkan di hutan, yang mengandung senyawa kimia yang mungkin itu adalah aktif atau mempunyai aktivitas biologis. Di sini, untuk mendapatkannya, maka ekstraksi merupakan salah satu proses awal dan proses penting untuk mengisolasi senyawa bioaktif dari tumbuhan obat. Nah, biasanya kalau dari tumbuhan obat, itu kecenderungan untuk mendapatkan senyawa bioaktif akan jauh lebih besar, karena biasanya kalau dari tumbuhan obat ada penggunaan secara tradisional, dan ini mengindikasikan adanya senyawa bioaktif. Kalau dari tumbuhan secara umum, ini kurang jelas bagaimana bioaktivitasnya. Ada banyak metode ekstraksi yang bisa kita gunakan untuk mengekstraksi atau mendapatkan ekstrak dari tumbuhan. Dan harus kita ketahui bahwa ada menggunakan metode ekstraksi yang berbeda, itu bisa memberikan ekstrak dengan aktivitas biologis yang berbeda. Artinya di sini aktivitas biologis dari ekstrak itu punya perbedaan yang nyata bergantung dengan metode ekstraksinya. Jadi ada konsekuensi metode ekstraksi yang dipakai terhadap aktivitas biologisnya. Oleh karena itu, maka kita harus pandai untuk memilih metode ekstraksi yang cocok. Apa saja pertimbangan untuk memilih metode ekstraksi? Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah tujuan ekstraksi. Di sini, kita harus mempertimbangkan atau memikirkan apakah bahan itu punya senyawa yang sudah diketahui atau belum diketahui. Known atau unknown. Ini akan berbeda penerapannya. Misalkan dari senyawa yang sudah diketahui, misalkan senyawa golongannya yang ingin diambil, maka bisa menentukan solvent apa yang kemudian lebih dipilih. Kalau misalkan di yang unknown, biasanya berarti sebaiknya menggunakan solvent yang polaritasnya lebih lebar. Termasuk juga apakah ada latar belakang penggunaan secara tradisional. Jika ada latar belakang penggunaan secara tradisional, maka akan jadi pertimbangan bagaimanakah bahan tersebut itu digunakan. Apakah menggunakan solvent air dan bagaimana penyiapannya. Kemudian skala, artinya apakah kita mau mengekstraksi dalam jumlah besar atau dari big scale atau small scale. Apakah kemudian nanti kita hanya untuk keperluan analitik atau preparatif. Nah, kalau preparatif ini perlu menggunakan metode ekstraksi yang bisa dalam jumlah yang besar. Demikian pula pertimbangan lain yang harus kita pikirkan adalah sifat senyawa. Nah, sifat senyawanya ini kalau jadi di tujuan ekstraksinya bagaimana, itu juga biasanya akan bisa menentukan sifat senyawanya. Nah, kalau kita sudah punya beberapa pilihan senyawa, maka
kita harus pahami polaritas, pH, dan termostabilitas. Polaritas ini bisa dilihat dari indeks polaritas. Jadi secara global, solvent itu bisa dibagi menjadi senyawa yang cukup polar, jadi di senyawa yang polar, atau semipolar, dan polar. Untuk mengekstraksi senyawa yang unknown, atau misalkan kita lebih cenderung untuk ingin mendapatkan senyawa yang secara umum, maka biasanya menggunakan solvent dengan polaritas yang lebar, misalkan dengan menggunakan metanol dan etanol. pH ini juga perlu menjadi pertimbangan karena ada senyawa-senyawa tertentu yang dia bisa membentuk ion, dan perlu juga pertimbangkan termostabilitas dari senyawa. Jadi maksudnya, saya ulangi, jadi jika nanti intinya adalah, jadi ada prinsip like dissolve like. Jika senyawa yang kita hendak ekstraksi itu polar, maka ya cenderung kita gunakan solvent yang polar. Demikian pula nanti kalau punya pH tertentu, ya kita kondisikan nanti solventnya dengan pH, kalau kalau dia dengan pH yang cocok. Kemudian sifat pelarut yang digunakan, jadi perlu dipertimbangkan titik didihnya. Titik didih di sini untuk menentukan penguapannya nanti. Kan nanti bahan itu akan dipisahkan dengan solventnya. Nah, untuk memisahkan antara solvent dengan bahan atau sampel, biasanya digunakan alat rotary evaporator. Pemisahan ini perlu penting untuk diketahui titik didihnya sehingga kita bisa menyetel titik didih dari alat untuk memisahkan antara solvent dengan bahan. Kemudian ada faktor flammability, toksisitas, reaktivitas yang ini untuk menentukan keamanan penggunaannya. Misalkan untuk sebagian solvent itu dia sifatnya adalah dia bersifat bius, sehingga ini perlu handlingnya diperhatikan dengan bagus. Kemudian juga apakah mudah terbakar atau mudah bereaksi, ini juga penting, dan tidak kalah penting juga pertimbangan cost atau biaya yang mungkin ini bisa menjadi pertimbangan utama. Kemudian penggunaan ekstraknya, apakah nanti digunakan untuk obat, misalkan dikonsumsi dengan secara oral atau tidak. Dan ini nanti berkaitan dengan hukum. Jadi untuk penggunaan obat secara oral atau penggunaan obat, misalkan ke obat tradisional menggunakan ekstrak, maka biasanya ada ketentuan solvent apakah yang boleh digunakan untuk menyiapkan ekstraknya. Intinya, singkatnya, kalau untuk penggunaan obat tradisional biasanya digunakan etanol. Hal yang lain yang pertimbangkan jaga ekonomi dari cost tadi dan ekologinya. Kalau misalkan kita mengekstrak dalam jumlah besar, dalam skala yang besar, maka ini bisa menjadi pertimbangan yang menentukan metode ekstraksi apa yang kita pilih. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memilih, maka kita perlu melakukan preparasi bahan. Preparasi bahan dalam hal ini intinya adalah pembuatan simplicia. Nah, untuk pembuatan simplicia, setelah kita sampling bahan, melakukan identifikasi atau determinasi bahan, apakah sudah kita pastikan bahan sudah benar. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita melakukan pembuatan simplicia. Awalnya ya kita harus sortasi, kita harus tentukan apakah
sampel kita adalah herba atau daun saja atau batang, kulit batang dan sebagainya. Kita pisahkan dengan pengotor sehingga hanya bahan yang kita perlukan. Kemudian dilakukan pengeringan. Pengeringan ini untuk mengurangi kandungan air di dalam bahan yang memungkinkan terjadinya metabolisme senyawa di dalam itu, sehingga kalau bisa dikeringkan segera diminimalisir. Di samping juga ini nanti untuk memungkinkan penyimpanan dalam jangka panjang. Dan perlu dilakukan reduksi ukuran dalam rangka untuk mengefisienkan proses ekstraksi. Metode ekstraksinya apa saja? Jadi metode ekstraksi umumnya yang paling mudah adalah dengan menggunakan ekstraksi dengan menggunakan solvent. Di sini ada maserasi, perkolasi, infusa, dekok, reflux, dan soklet. Nah, kalau maserasi itu intinya hanya dengan melakukan perendaman. Kalau perkolasi ini perendaman dengan ada alat khususnya sehingga bisa dialirkan. Infusa, dekok ini mirip dengan pembuatan teh. Reflux dengan menggunakan alat reflux, dan soklet. Ini semua dengan menggunakan solvent. Jadi ada pelarut organik yang digunakan. Kemudian teknik ekstraksi, metode ekstraksi yang lain bisa menggunakan distilasi uap. Distilasi uap ini berarti juga dengan menggunakan alat khusus. Biasanya untuk bahan-bahan yang sifat senyawa atau sifat senyawa yang ingin diekstraksi itu bisa menguap, cenderung lebih volatil. Metode ekstraksi yang lain itu ada yang dinamakan dengan supercritical fluid extraction. Jadi ini memanfaatkan CO2 dengan pengaturan suhu dan tekanan tertentu sehingga dia bisa digunakan untuk mengekstraksi. Metode yang lain ada jadi di expression atau pressure, ini maksudnya di peras. Ada yang menggunakan teknik sublimasi, kemudian penggunaan membran dengan bantuan microwave, dan ada dengan bantuan ultrasonik. Ini gambar beberapa contoh alat. Jadi kalau yang sebelah kiri atas ini adalah dengan perkolasi. Jadi di alat ini alatnya bisa kita modifikasi, bisa dari bahan gelas. Jadi di sini ada bahan materialnya, Kemudian di sini kita solvent kita taruh di sini. Biasanya kita direndam beberapa waktu, baru kemudian nanti dialirkan. Jadi akan ditampung di sini. Kalau yang ini adalah reflux. Kalau yang ini adalah reflux. Kalau yang ini adalah yang alat untuk soklet ya. Nah, perbedaannya biasanya lebih cenderung banyak digunakan soklet. Jadi di sini ada bahan yang ditampung di sini, solvent ditaruh di tabung ini. Di sini nanti ada pemanasan dari bawah sehingga nanti uapnya nanti akan naik ke atas dan kemudian kondensasi di sini. Kalau sudah terkondensasi uap solventnya, maka dia akan turun ke bahan. Kalau misalkan nanti jumlahnya udah cukup banyak, dia kemudian akan turun sendiri ke bawah. Dan ini akan ada siklus secara terus-menerus sehingga bahan terbasahi secara berulang dan solvent yang sudah menarik senyawa itu kemudian akan turun dan tertampung di bawah. Adapun yang di bawah ini contoh untuk yang distilasi. Ini gambaran untuk distilasi. Jadi di sini ada sumber uapnya. Kemudian uap itu di treatment ke bahan, diberikan ke bahan. Nah, bahan yang kemudian menguap ini nanti akan ditampung karena berbentuk uap, maka dikondensasi di sini, dan nanti hasilnya cairan, misalkan minyak
itu ditampung di wadah di sini. Nah, dari hasil ekstraksi, dari berbagai hasil ekstraksi itu kemudian kan nanti kita dapatkan yang dinamakan dengan filtrat atau solvent yang mengandung senyawa. Nah, solvent yang mengandung senyawa itu nanti ujungnya kan kita harus pisahkan antara senyawa, antara ekstrak dengan solventnya. Caranya kalau secara skematis, jadi biasanya penangas, ya mungkin tidak secara api langsung, tapi biasanya kalau di alat yang modern itu ada tungku airnya. Tungku air nanti akan memanaskan labu yang kita isi dengan filtratnya itu. Jadi ada solvent yang mengandung ekstrak. Kemudian solvent yang mengandung ekstrak ini kan akan dipanasi, akan diuapkan. Nah, solvent akan menguap, adapun senyawa itu masih tertinggal di sini. Kemudian uap solvent itu ditampung di kondenser. Jadi kondenser ini dengan aliran air dingin. Nah, kemudian terjadi kondensasi, maka solventnya nanti akan ditampung di sini. Maka solvent yang ada di sini tadi itu akan berpindah ke tabung yang lain. Adapun ekstrak tetap ada di sini. Kemudian semakin lama akan semakin pekat, dan kemudian kalau sudah, ya biasanya ekstraknya masih cukup bisa dialirkan ke wadah, ya maka bisa dipindahkan untuk dikeringkan lebih lanjut. Nah, kalau sudah melakukan pengeringan, maka perlu kita hitung rendemennya. Rendemen itu adalah recovery dari ekstrak, atau berapa sih rasio ekstrak dibanding simplicia awal. Jadi caranya adalah ya kita harus membandingkan antara ekstrak dengan simplicia dikalikan 100. Jadi nanti hasilnya adalah dalam bentuk persen. Nah, bobot ekstraknya biasanya bagaimana menghitungnya? Bobot ekstraknya menghitungnya ya karena dia ada dalam bentuk ekstrak gitu ya. Jadi yang berasal dari sini kan masih mungkin banyak mengandung solvent, masih sekian solvent, dan kemudian ini nanti ditaruh di wadah begitu, misalkan ditaruh di cawan. Nah, ini nanti masih mungkin dikeringkan di luar, atau misalkan dengan bantuan penangas air juga, dengan water bath misalkan. Kalau sudah kira-kira bobotnya konstan, maka kita untuk menghitung bobot ekstrak ya, bobot wadah dengan ekstrak, sebelumnya kita harus ditimbang wadahnya ini berapa, kemudian nanti dikurangi dengan bobot wadah kosongnya, maka bisa kita dapatkan bobot ekstraknya. Nanti dimasukkan di sini, maka kita bisa tahu persen rendemennya. Apa guna persen rendemen di sini? Nanti ketika kalau kita punya data ini, jadi kalau misalkan kita nanti membutuhkan sekian banyak ekstrak, sekian gram ekstrak, maka kita bisa hitung mundur berapa simplicia yang harus saya siapkan untuk mendapatkan sekian dari ekstrak. Demikian pengantar metode ekstraksi. Untuk selanjutnya, jika ingin tahu lebih dalam, termasuk dengan pembahasan kelebihan dan kekurangan dari metode-metode yang sudah disampaikan sebelumnya, Anda bisa merujuk ke 3 buku ini. Jadi ini termasuk buku yang cukup bisa memberikan basic dari pemilihan metode ekstraksi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.